Yang kedua, itu jangan mengganggu pekerjaan teman-teman. Karena sebanyak apapun hasil yang kita terima ketika kita mengambil waktu kerja kita, ya, itu kita zolim ke perusahaan. Ya, kita zolim ke perusahaan. Nah, apa itu? Itu adalah digital. Teman-teman harus bermain digital. Ada banyak produk-produk jadi bos sebelum pensiun. Ada produk portal kota, ada produk portal kategori, ada produk portal kategori, ada produk aplikasi, ada produk aplikasi, ada produk ada produk yang produk kolam data, ada produk kolam data, teman-teman, ya, banyak produk-produk yang lainnya, ya. Untuk portal kota, ya mungkin bapak-bapak di sini sudah pada bikin, ya, sudah pada bikin. Pak Widodo udah bikin portal kota apa ya? Ya, Kang Suprapto udah ada, Pak Masuki sudah ada. Siapa lagi yang punya portal kota di sini? Bapak portal kota apa? Klaten Mall. Klaten Mall. Oh iya, duluan dia tidak bisa saya bikinnya. Klaten Mall, ya. Saya jelaskan yang portal kota sama portal kategori dulu, ya. Oke, teman-teman. Portal kota dulu. Tapi kalau untuk Jogja itu sudah close, ya. Portal kota sudah close semua, ya. Itu sudah close semua, tidak ada, ya, teman-teman. Tapi saya tetap jelaskan biar mindset yang teman-teman dapat. Portal kota itu sama dengan marketplace. Tahu marketplace? Tahu, ya, marketplace kota. Marketplace kota. Oke, ya. Marketplace kota. Marketplace kota itu sebenarnya cara mainnya gampang banget. Ya, gampang banget. Segampang Shopee memainkan strateginya. Segampang Tokopedia memainkan strateginya. Ya. Pak, Shopee bukannya dia bakar uangnya gede, Pak? Iya, karena dia punya uang makanya gampang. Ya, teman-teman, ya. Apa yang mereka lakukan? Kita lihat ke sini dulu, ya. Yang dilakukan oleh marketplace tersebut adalah pertama dia buat platformnya. Oke? Platformnya sudah didapat? Sudah, ya? Udah ada nih platformnya. Setelah platform dibuat, apa yang harus dilakukan? Kumpulkan sebanyak-banyaknya seller. Seller kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ke platform tersebut. Bayar nggak? Ngumpulin seller sebanyak-banyaknya. Shopee, Tokopedia bayar nggak? Enggak, gratis. Oke, ya. Nah, pada di awal-awal yang mereka lakukan adalah karena seller-seller Indonesia itu sukanya, orang Indonesia sukanya jadi ekor dulu. Sukanya jadi ekor gitu, ya. Jadi ekor, lihat orang dulu baru mau ikutan. Bener gitu nggak? Bener gitu, ya. Akhirnya karena dia tahu keinginan orang Indonesia, maka yang mereka lakukan adalah mereka posting, mereka hubungi vendor-vendor yang ada, seller-seller yang ada, mereka hubungi seller-seller yang ada, lalu dia telepon, saya postingin ya, diposting. Kebayang nggak, teman-teman? 1 juta postingan yang mereka lakukan. Kebayang nggak? Oke. Tapi mereka tidak ingin, ya, cuan itu lama banget. Apa yang mereka lakukan? Mereka memanggil seller-seller, menelponin sampai sebanyak itu kan perlu kos, ya. Lalu kos yang harusnya mereka untuk ngiklan, untuk ngiklanin, nyari orang yang mau posting di situ, mereka ganti ngiklanin produk si sellernya yang ada. Mereka bantu, ya pelan-pelan, ya, mereka bantu
ngiklanin seller yang ada. Misal saya jualan herbal, atau saya jualan panci deh ya, saya jualan panci, dipostingin sama si Shopee. Saya jualan panci ini dipostingin sama Shopee. Oke. Lalu setelah itu, tahu-tahu besoknya saya dapat lead, closing lagi. Kira-kira seperti apa saya? Wow, baru posting sudah dapat. Nah terus nanya, Pak saya ada ini, ya ngobrol-ngobrol lah di situ. Oh ya Anda posting aja lagi. Oke ya. Terus dia gilir itu, dia gilir. Akhirnya teman ini dijadikan testimoni, dijadikan ini, akhirnya dibikin YouTube-nya, di blow up lah sebesar-besarnya. Ya, nah setelah itu seluruh rakyat Indonesia menyerahkan diri. Akhirnya semua terkumpul, isi marketplace itu seller semua. Isi pasar itu nggak ada pembeli, tapi pedagang semua. Pernah melihat gitu? Nggak ada pembeli, pedagang semua. Dia beli di Tokopedia, dia jual di sono itu ya dulu ya. Ini sejarahnya nih. Kebetulan saya ngajar juga ya untuk marketplace. Oke. Pedagang itu kan perlu kebutuhan. Suka lihat-lihat itu. Kalau di situ ada 10.000 pedagang, kira-kira dia lihat dagangan yang lainnya nggak? Bisa terjadi transaksi nggak? Bisa. Ya. Bisa terjadi transaksi. Bayang. Terus setelah rame, mereka PHK karyawan mereka. Kenapa? Karena karyawan baru yang nggak digaji itu sudah banyak. Siapa? Mereka. Juga mereka mudahkan. Seolah-olah ada bug. Dulu ada istilahnya mass upload, ada istilahnya ini. Kok marketplace gampang banget dikerjainnya? Dia bikin itu ya posting sekian banyak, bikin toko itu bisa sampai 150 toko bikinan dan seterusnya. Pak Wardana pernah punya toko Pak? Toko di marketplace sampai lebih dari 10? Belum pernah punya ya. Biasa kalau siapa yang pernah punya? Ya, lagi happy-happynya. Ini banyak murid-murid saya, termasuk murid saya yang di Jogja ini, dari 7M 1 bulan, berbulan-bulan akhirnya bangkrut. Iya ya, kok nggak saya bilang ya. Banyak saya murid yang di Jogja ini yang berhasil ya, tapi sekarang pada bangkrut. Ya, kenapa? Karena mereka lupa bisnis itu bukan cuma jago jualan. Gitu ya Pak Wadana ya, bukan hanya jago jualan. Jualannya rapi ya, tahu-tahu barang balik 1 kontainer, 1 ton. Keuntungannya ada di barang retro semua. Oke ya, nah kembali ke Shopee tadi itu. Akhirnya berbondong-bondong lah. Setelah banyak penggunanya, dia langsung buka bikin fitur iklan. Lalu setelah itu dia bikin fitur Shopee Mall yang lebih Nah setelah dia bikin fitur-fitur ini, perintis yang awal tersingkirkan, nggak mau dia kerjasama sama orang-orang biasa, maunya sama pabrik. Awalnya saya yang jualan salonpas di Shopee misalkan ya, wah penjualan banyak, tahu-tahu pabrik ikutan. Nah saya mau ikut Shopee Mall nggak bisa toh? Yang punya surat-surat siapa? Pabrik. Akhirnya pabrik yang ikut Shopee Mall. Yang saya yang ikut membuat ide apa saya tersingkirkan. Ini yang akan terjadi di Indonesia. UMKM kita, makanya saya bilang sulit untuk terselamatkan semua UMKM kita yang ada. Sulit untuk terselamatkan. Kalau mau jadi apa, kalau zaman dulu film-film ini jadi sahabatnya company gitu ya, jadi apa sih itu baru kita ya jadi sahabatnya, dia masuk ke situ. Nggak salah sih mereka, kita aja yang terlalu kita tidak mempersiapkan diri.
Karena itu kami buat pelayanan kota. Jadi Pak Suprapto, Pak Widodo, Pak Masudi, Pak Nur Hasan, apa saya namanya ya? Baru coba belajar menghafal nama dari kemarin ya teman-teman ya. Ini penyelamat dari kotanya Bapak-bapak ini. Bapak-bapak itu tanpa disadari ini jadi penyelamat kota untuk masa depan. Saya titik ya. Enggak sih disadari awalnya kita berpikir, oh gue mau dapat cuan sih. Jika ini dijalani, semua pengusaha yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya ini masuk ke dalam marketplace-nya teman-teman. Teman-teman udah punya market dan bisa menjaga mereka. Keluarga bangga, martabat keluarga naik. Kita punya nama, kita nggak tahu ya. Pas kita nikahin anak yang datang banyak itu, semua pengusaha Jogja datang. Pas kita meninggal yang nyolatin semua usaha Jogja. Kepikir ya, itu portal-portal kita buat kayak gitu. Cuman untuk Jogja sudah close, ya. Oke ya, clear ya. Nah cara dapat cuannya sangat mudah. Sedekah dulu sebanyak-banyaknya, kasih mereka gratis, ya. Sedekah sebanyak-banyaknya terus bila perlu kita postingin. Ya kita harus berjuang, kita harus belajar, ya. Kita postingin, oh karena kamu nggak postingin, nggak 10.000 itu kita postingin semua. Oh Pak, saya tidak bisa postingin 10.000 gitu kan? Ya udah postingin 100 saja. Postingin 100, setelah dipostingin 100 gitu kan? Gimana caranya biar bisa 10.000? Mas Amsol, saya nanyanya Mas Amsol terus ya. Kita udah bantu posting tuh mereka ya 100 orang. Gimana biar bisa postingan sampai 10.000? Jangan bilang pakai maksud ya. Hah? Ajarin. Kasih kuota. Kasih kuota banyak Pak. Anda saya kasih kuota 1.000, tak ajarin ini. Terus kasih dia kejutan sedikit. Kita iklanin lah 20.000 satu hari. Yang korban di awal-awal bulan 600.000 dulu. Wah ya dia semangat posting itu. Akhirnya dia membantu posting sampai 10.000. Target kita tercapai. Ini kalau dikerjain jadi banget ya. Kebayang? Portal-portal sebelumnya nggak ngerjain ini. Udah saya suruh, udah saya ini nggak ngerjain. Ya. Tapi ada yang ngerjain itu berhasil. Bisnis Bekasi 600 juta dapat tahun lalu. Ya, ini closing mereka banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka ada 30 orang yang berenam orang yang ngerjain. Ini gimana ceritanya? Tapi lah keluarin aja. Mereka yang tidak aktif, makanya saya pilih udah maksimal 2 orang lah mainin portal kota. Nah, potensi penghasilan portal kota ini tidak bisa ditebak. Yang pasti nggak bakal rugi. Ya, nggak bisa ditebak. Tergantung dari kita. Apakah bersaing? Enggak, ini bahkan saling bahu membahu. Yuk kita bikin pabrik bareng yuk. Kalau kita bikin pabrik bareng satu pabrik terus ini gitu ya. Terus kalau nanti Pak Suprapto mau jadi anggota dewan, wah gampang banget, nggak ngeluarin modal. Ajak Pak Masudi, anggotamu berapa orang? Jadi gue lagi nyalon ini, ya. Udah, kebayang. Kenapa pasti dipilih? Karena kita udah berinteraksi selama 4 tahun sama mereka ngajarin dan mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan. Itu Pak kota Pak ya. Atau sekurang-kurangnya jadi panang kanannya apa namanya wali kota bupati sih. Bupati. Kebayang? Ini peluang besar banget ya. Kalau kata Pak Wardana kamu nggak rugi gitu. Oke ya, itu peluang usaha yang itu sudah kita bahas. Peluang usaha yang kedua, JBSP, ada namanya. Jadi bos belum portal kategori. Nah kalau kota itu kan menguasai kota teman-teman ya. Ini portal kategori kita menguasai seluruh Indonesia.
Di sini yang punya bisnis siapa? Coba dong, jujur dong, yang punya bisnis. Ibu apa bisnisnya, Bu? Khusus bahasa Inggris sama mebel. Oke, Pak Wandana, apotik. Apotik. Yang herbal siapa yang herbal tadi? Bapak herbal? Affiliate. Siapa lagi? Oke, ya. Kalau apotik ada nggak sih Pak penguasa apotik seluruh Indonesia? Hah? Enggak, maksudnya gini, kalau Bapak orderan, Bapak dapat orderan nih di online. Bapak dapat orderan di online. Terus Bapak suruh yang ngirim apotik di mana gitu, rekanan Bapak kira-kira bisa nggak? Enggak, bukan. Ini Bapak kan punya kenalan apotik seluruh Indonesia nih ceritanya. Ya. Terus kalau ada orderan nih beli Paramek nih, ya orang Maluku, Bapak order nih. Ini ada yang beli 1 dos Paramek, tolong kirim dong. Bapak transaksi sama dia yang kirim kira-kira bisa nggak? Nah itu dulu, ya saya tanya itu dulu. Bisa. Oh, bisa ya. Oh. Ada member apotek yang jadi yang akan jadi member. Oke. Saya punya teman orang Gunung Kidul di sini. Saya sering ceritain di online. Saya nggak undang dia ke sini. Ada alasan-alasan tertentu saya nggak undang ya. Itu dulu pedagang kaki lima saya di Bekasi. Kalau saya kasih tahu saya di sini sekarang, pasti saya dijemput sama keluarganya. Ya. Dia orang Gunung Kidul yang menguasai Makassar. Makassar dia kuasai. Itu tak ceritain ke orang Makassar, gua gila ya. Coba orang Makassar order, yang terima telepon dia. Ya jadi orang Makassar juga. Dia optimasi semua produk yang ada di Makassar. Ini apa? Awalnya sih dia enggak cari-cari dulu vendor. Dia lihat produk ini kata optimasi ada yang lapor. Tunggu sebentar ya, saya hubungi mitra saya yang di Makassar. Tunggu sebentar, nanti orang saya akan hubungi Anda. Ya, Ibu, saya ini bla 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 bla. Oke, kirim ke sono ya. Udah, dikirim, terus nanti dia yang bayar. Ya, transfer, oke, dia hubungi, dia yang bayar. Kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada di CCS lagi. Ya, kalau untuk menomorsatukan produk di Makassar, untuk diproduksi di tempat lain tidak sulit. Ya, tidak sulit. Oke, kebayang ya? Orang belum gitu. Nah, dia itu Makassar pokoknya sudah dia kuasai lah setiap hari ya. Kemarin saya ke rumahnya dia 2 tahun yang lalu. Di rumahnya ada kolam renangnya, dulu udah gak gitu. Terus yang namanya pedagang, walaupun rumahnya ada di sebelah sana tuh barang-barang semua gitu ya. Ini apaan? Ceritain ke saya. Ceritain ke saya. Ini saya baru dapat order perlengkapan ini di hotel di Jogja ini juga. Piring, gelas. Gimana ceritanya? Ada yang nanya, saya optimasi aja. Ketika deal dia transfer DP. Saya beli itu piring sama gelas. Modalnya cuma 12 juta. Total project 17 juta. Ya, dia antar, dia sewakan ke hotel tersebut. Untuk berapa? 5 juta, tapi dia dapat piring sama gelas misalnya 12 juta. Saya tanya, emang hotel gak mau beli langsung? Dia tahu dia kalau miara ngadain ini perlu biaya gudangnya, perawatan dan seterusnya. Itu dia lakukan. Mau tahu nggak teman-teman? Awal ketika dia hijrah dari Bekasi, dia datang ke tempat saya, mijitin saya, ya, dipijitin saya mau ke Jogja, ya, saya mau ke Jogja, mau hijrah lah, karena di Bekasi tidak ini. Oke, saya bilangin sukses ya. Akhirnya ke Jogja. Yang pertama kali dia lakukan adalah dia SEO-in pijat panggilan. Di Jogja ini orang kecapean habis jalan-jalan, dia
Dia SEO itu dia optimasi. Oke? Ijazah panggilan itu ada yang cewek, ada yang cowok, dia pisah. Dia pisah ya, cewek sama cowok. Setiap ada yang nanya, dia kirim cewek itu pakai notanya dia, transfer ke dia. Sehari dia bersih dapat 1 juta. Di sini, ya, sehari dia dapat 1 juta. Terus setelah itu tetangganya jualan rangka atap baja ringan. Dia ikut SEO-in aja. Dia SEO-in rangka atap baja ringan. Dia punya istri Superman. Pokoknya yang namanya istri pernah kepepet dulu ya, sulit banget. Yang nama sekarang setiap ada link apa aja itu dilayani dengan sungguh-sungguh. Mau siang, mau malam, mau apa dilayani. Jual rangka atap baja ringan. Laku, jadi kontraktor lah dia. Setelah itu kolam renang, jadi kontraktor kolam renang dia. Yang gagal bisnisnya Grubiku. Pernah dengar Grubiku di daerah sini, Bantul kalau nggak salah tempatnya waktu itu. Ya, itu dia. Ya. Nah itu. Dan sekarang bisnisnya udah macam-macam. Tapi nggak bangun perusahaan, nggak bangun tim, cuma sendiri-sendiri, capek bagi-bagi kan. Dia hanya bangun anak-anak magang aja. Anak magang, dia urusin anak magang kayak gitu. Ya. Nah itu pedagang keturunan saya dulu. Ya. Dulu saya sudah ngajar-ngajar SEO juga ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Orang Jogja bisa kuasai Makassar. Ya. Tapi akan sulit untuk kuasai Bekasi sama Jakarta. Kenapa? Karena persaingannya tinggi. Ya, karena persaingannya tinggi. Kalau sekarang ini ya teman-teman mau menguasai kota-kota yang lain lebih mudah. Ya, kembali ke marketplace kategori tadi. Misal, ya kembali ke yang apotik tadi ya. Bisnis saya konveksi. Bisnis saya konveksi. Ya, nggak berhasil, gagal. Apa yang harus saya lakukan? Ya, bangkrut nih saya konveksi. Apakah saya bangkrut bisnis konveksi, bangkit dengan bisnis konveksi lagi, atau saya pivot? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau misalkan kita bangkit bisnis konveksi lagi, yang sewaktu kita bangkrut persaingannya itu ada 1000, ketika kita mau bangkit persaingannya udah 5000. Makin sulit nggak? Sulit. Makin sulit lah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita naik kelas. Kita harus menjadi presiden digital konveksi seluruh Indonesia. Semua pebisnis konveksi masuk di dalam marketplace kita. Kamu bisnis konveksi masuk sini, kamu bisnis konveksi masuk sini, dan seterusnya. Tapi kalau bisa, jangan tahu mereka bahwa kita bisnis konveksi juga ya. Oke kalian ya. Mereka tahunya kita adalah pemilik marketplace jangan bisnis konveksi. Bila perlu kalau misalkan kita nggak main, kita udah dikenal, anak kita suruh. Kebayang ya? Kebayang. Nah, itu produk satu bis ada di seluruh Indonesia, seluruh membernya posting sendiri. Seluruh membernya posting sendiri, maka website akan kuat. Kita tetap optimasi. Keuntungannya dapat dari mana? Keuntungan yang pertama adalah keuntungan yang pertama adalah karena wadah, karena marketplace konveksi itu milik kita. Karena marketplace konveksi itu milik kita, ya, artinya kita bisa ikut jualan juga di situ. Jualannya kita, mending kita jangan ngurusin, capek loh ya. Bisnis konveksi itu capek, belum lagi komplainannya, belum lagi ini, belum lagi kena penalti dan seterusnya. Oke? Yang harus kita lakukan, kita lempar-lempar order aja. Ya pasti dong kita punya teman-teman pembisnis konveksi yang lainnya.
Ini ada orderan nih, orderan. Nah, ya 10 aja lah kita pegang. Kita ngambil fee saja, kita ngambil komisi saja. Itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua adalah para pemilik konveksi, para member konveksi itu bisa kita kenakan biaya kuota. Mau nambah kuota enggak? Mau kita bikinin ini, kita bisa jualan kuota ke mereka, kita bisa jualan jasa posting ke mereka, kita bisa jualan ini, ya. Nah, teman-teman, model portal kategori sama dengan model portal kota itu beda cara mainnya. Kalau portal kategori seluruh Indonesia itu kita yang postingin. Sebelum orang lain postingin, kita postingin dulu semua kota, nomornya kasih ke nomor kita. Kebayang ya? Kenapa ke nomor kita? Karena kita paham untuk menjelasinnya. Oke ya? Oh ini gimana gitu ya? Nanti lakukan seperti teman saya yang orang Gunung Kidul itu, hubungi konveksi yang di situ nih, gue lempar order ya, itu dulu. Pertama. Lalu yang kedua, udahlah gue capek lempar order dulu sama lu, udah lu bayar 1 juta aja ya setahun. 1 juta setahun. Berapa banyak pemilik usaha konveksi di Indonesia? Banyak. Kita iklankan marketplace konveksi. Ya, alhamdulillah setelah saya ikut di marketplace konveksi ini, saya mendapatkan hasil. Bikin testimoni itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadinya gimana ya, kita iklanin, kasih ke siapa? Ke mereka yang punya bisnis konveksi itu, ke member. Nanti mereka kita minta testimoni. Alhamdulillah setelah saya ikut member ini, saya sering dapat lemparan order dari marketplace konveksi ini. Lo testimoni ya, itu akan semua konveksi apapun akan masuk. Jadi naik kelas, jangan bangkit bisnis konveksi lagi, saingan kita makin berat. Nah, untuk bisnis yang sudah ada sekarang, kayak ibu bisnis mebel ya, bikin marketplace mebel seluruh Indonesia, portal kategori, ya, JBSP, portal kategori. Bapak punya apotik, bikin marketplace apotik seluruh Indonesia. Kita kan cuma menyediakan ini saja, menyediakan apa namanya, fasilitas. Kalau misalkan Pak, produk saya ada 100.000 item, kita posting aja 100.000 item, portalnya dibikin beda-beda. Terus kita tinggal lempar-lempar order ke mereka, produknya sama kan Pak? Seperti itu. Ya namanya portal kategori. Ya Pak, saya pingin punya portal kategori, tapi saya tidak ada, ya, saya tidak ada produk yang saya jadikan portal kategori. Ya, Bapak ada ide nggak? Nah ya teman-teman, ada yang mau saya kasih ide untuk portal kategori yang leadnya cepat banget? Ada yang mau saya kasih ide? Portal kategori pijat panggilan. Ya, saya nyoba di Jogja ini rame banget. Saya waktu itu jualan, tahu teman-teman Foredi? Ada yang ketawa nih, berarti tahu. Ada tahu Foredi? Kalau kita tahu ya, jangan disetting, jangan disetting, jangan disetting, ya. Iya. Saya jualan itu, saya optimasi pijat panggilan, nomor teleponnya nggak ada. Saya taruh bentar-bentar Foredi, bentar-bentar Foredi. Saya dapat lead banyak dari situ, orang mau beli Foredi. Oke teman-teman ya. Ya. Nah ini juga kalau kita jual minyak urut, kalau kita jual pijat kategori pijat panggilan, jual minyak urut, jual Foredi, jual apa lagi? Kan orang-orang sakit semua di situ. Yang mau diurut kan orang-orang sakit-sakit ya. Herbal stamina, herbal apa dan seterusnya, itu bisa ngiklan di situ, di punya kita sendiri. Leadnya banyak banget.
Ya. Nah, teman-teman ya, pijat panggilan yang kita punya pijat panggilan yang syar'i pastinya ya, yang enggak yang aneh-aneh ya. Nah, ini cuannya gede banget, orang yang masang iklan di kita banyak. Oke, itu satu, pijat panggilan. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah selain pijat panggilan, apalagi kebutuhan yang teman-teman yang rame banget. Kalau Mas Amsor itu udah punya tuh kos-kosan, dia punya. Antum punya kategori apa aja? Kos, terus tur, terus apa? Laundry. Terus guru. Yang guru ya. Yang paling banyak dapat lead dari mana kategori? Sementara Laundry ya? Laundry, Pak. Laundry. Laundry hampir tiap hari tuh, Pak. Hampir tiap hari ya? Hampir tiap hari. Ya. Nah, banyak ya teman-teman ya. Oke, nah ini Pak, saya tidak menguasai kategori itu. Saya bisa nggak main di portal kategori itu? Konveksi kita belum ada ya teman-teman. Kalau mau main konveksi itu monggo silakan. Konveksi sudah ada belum sih? Ada kayaknya, Pak. Hah? Ada. Sudah ya? Sudah ada, tapi nggak tahu dipegang siapa. Ada. Ada ya? Konveksi sudah ada ya. Pijat panggilan belum ya? Pijat panggilan belum, Pak. Belum ya. Pijat panggilan belum. Bekam juga belum. Bekam Ya. belum. Ada sih terapis tapi ada yang khusus bekam belum. Ya. Terus ada juga lagi kategori ya. Apotik itu belum. Apotek belum, Pak. Mebel itu belum ya. Mebel belum. Guru bahasa Inggris belum. Guru bahasa Inggris masuk di portal guru aja ya. Oke. Terus apa lagi yang belum? Apa? Udah. Stamina pria itu ini Bu Sari itu, Pak. Bu Sari, stamina pria sudah ada. Kalau Bapak mau jual obat stamina pria, Bapak pijat panggilan. Bapak bisa masuk di pijat panggilan. Apa lagi? Ya. Apa? Oh iya, percetakan. Belum tuh, Pak. Percetakan belum. Resellernya banyak banget. Yang jual undang ya. Percetakan tulis percetakan. Percetakan belum. Tukang ada tukang ya? Tukang udah, Pak. Kalau Pak Nuril itu dia main sendiri, bukan kategori sebenarnya ya. Loh, tapi kan tukangnya main di Bandung, Pak. Hah? Yang posting orang Bandung. Orang Bandung ya? Heeh. Oh iya Pak, iya iya. siapa lupa, Pak? Bandung. Itu Mas Seto tuh oleh-oleh tuh. Ya. Dia oleh-oleh itu ya. Portal kategori oleh-oleh. Herbal Ya. juga, herbal, Mas. Oh dia herbal Herbal, juga. oleh-oleh. Herbal juga. Sekolahnya apa tuh? Oh, sekolah nyari murid. Nah, yang kemarin itu, Pak. Yang Pak Kur itu apa, Pak? Apa? Yang Pak Kur itu nyari yang kerja apa nyari yang ini? Oh, kalau antum sekolah apa, Pak? Sekolah Islam. Oke. Apa value-nya? Jangan bilang hafal Al-Quran ya, itu sudah semua sekolah Islam, itu ada hafal Al-Quran, itu bukan value lagi. Ya, nggak bisa diunggulkan karena semua sekolah Islam bilang hafalan. Apa lagi? Hah? Coba. Ya. Itu muridnya dari mana aja sih? Oke. Mau nggak Pak kasih tahu kurikulumnya? Kurikulumnya aneh ini. Ya, kurikulumnya aneh, ya. Jadi semua mata kuliah, semua pelajaran yang ada itu didigitalkan. Contoh, ya, Pak Andri bisa masuk ke ini nggak Pak Andri? Sukses Pintar, Diva Bisnis ya? Diva Bisnis, kita buka Diva Bisnis .id bisnis.md.id itu garis miring ada kalau nggak salah, garis miring ada. Oke, tulis nama putra, pilih laki-laki, mulai gini. Oke, coba klik.
Allah, Putra, kamu anak soleh. Ini yang bikin Rasulullah bersabda, barang siapa tidak mengucapkan Bismillah sebelum makan, maka setan ikut makan bersamanya. oke, ya. Jadi siswa semua disuruh membuat dia kan ada buku ya. Ada buku disuruh menjadikan isi buku mereka menjadi game. Kuis seperti ini. Mereka yang bikin dengan versi mereka masing-masing. Ini guru TK yang bikin. Ya. Jadi kita berpikir Allah, Putra, kamu anak soleh. jadi misalkan materinya materi apa misalkan? Materinya apa contoh? Dia ada buku cetaknya kan? Buku cetaknya itu di foto semua dimasukin ke ChatGPT. Ada perintah-perintahnya suruh bikin soal, nanti dia bikin soal sendiri. Nanti dia bikin soal sendiri, dari soalnya itu nanti mereka belajar dengan hasil karyanya sendiri. Nanti ketika mereka udah masuk kelas mereka mempraktekkan. Satu buku itu bisa hafal dalam waktu 1 minggu tanpa dihafalin. Saya udah praktek ke anak saya. Ya, saya udah praktek ke anak saya. Bahasa Inggris juga sebenarnya bisa main seperti ini. Ya. Jadi ini materi pertama satu-satunya di dunia. SD Islam satu-satunya di dunia. Ya, siswa membuat materi untuk pembelajarannya sendiri misalkan gitu kan. Kasih contoh. Ini hasil karya yang nanti akan dibuat oleh siswa dari buku cetak. Nanti mereka gayanya akan beda-beda ya. Belum ada di dunia yang kayak gitu, Pak. Butuh berapa ribu murid? Iya, bisa. Ini tambahin materi ini. Mau gurunya yang ngajarin? Mau dikasih gurunya buat ngajarin? Samperin Mas Samson. Portal dulu. Portal dulu. Ya. Semuanya Pak. All. Portal buku pelajaran, oh ya boleh. Buku itu sangat laku banget ya. Sampai sekarang saya itu tiap bulan masih beli buku. Mana Pak? ChatGPT ada tapi kok masih beli buku setiap bulan. Tergantung ini. Beda rasanya, ya. Beda rasanya masih beli buku saya. 2 juta. Ya, tapi tidak dibaca. Buat pencitraan Pak Putra masih belajar. Enggak, ya pasti dibaca Pak ya. Iya. Aslinya. Portal dulu. Ada akadnya soalnya Pak. Ya. Iya. Ini bisa ditaruh produk buku-buku digital, bisa juga ditaruh kerjasama sama buku-buku yang lainnya. Oke. Nah, ini teman-teman mau kita jadikan sebagai peluang bisnis, ya. Kira-kira teman-teman ya, ada yang mau nggak saya bina untuk menjalankan bisnis ini selama 1 tahun? Ada yang mau nggak? Belum dengar biaya loh, udah bilang mau aja. Belum ngomong biaya, udah bilang mau aja. Kata Bu Evi, iya tuh kalau lagi Zoom, kalau bilang siapa yang mau tuh. Pas dengar biaya, ya mau lagi siapa? Ya, oke. Untuk menutupi kelemahan kita, ini bisnis prospektif banget, ya. Berpotensinya 99%, 1%-nya karena kita harus ajak teman-teman yang bisa untuk membantu kita berkolaborasi. Kolaborasi itu adalah solusi masa depan untuk bisnis apapun. Berkolaborasi memang sih ya, kita sendiri bisa mengerjakan, tapi ketika ada orderan lain-lain akhirnya duit dapat tipes. Pengalaman pribadi saya, tipes. Saya udah 3 kali tipes. Yang kemarin udah yang keempat kali pura-pura nggak tipes saja. Sama istri, istri kan nggak ngomel-ngomel lagi kan, lalu gitu, kok rasanya kayak
Masih muda. Ternyata obatnya Zoom, Pak. beneran ya. Ternyata obatnya Zoom, beneran ya teman-teman ya. Jadi saya Zoom pagi itu sebenarnya buat berobat aja ya, bukan tulus-tulus ngajarin teman-teman ya. Oke, ya ini portal buku. Nanti buku saya dimasukin ya. Oke, sip ya. Nah, cara mainnya dulu ya teman-teman. Cara main tadi sudah saya sebutkan ya, cara main. Kalau bisa teman-teman belajar membuat proposal. Teman-teman belajar membuat proposal, sebarkan proposal itu sebanyak-banyaknya ke komunitas, kota-kota, sebarkan ke UMKM, ke ketuanya, sebarkan ke RT, ke RW, ke ini dan seterusnya. Ini ada proposal dari kita. Ya. Untuk kota-kota. Yang kedua, lakukan seperti yang dilakukan oleh Google Map. Ya. Ini nanti saya foto nih, mau copy. Bro, sudah difoto belum, Bro? Apa? Mau copy sama ruangan ini. Nanti saya akan update di portal mana ya? Portal kota salah satu lah ya. Ini daerah portal kotanya siapa nih? Gak ada, Pak. Tunda kembali kan. Atau nanti teman-teman posting lah ya. Posting. Sebut mau copy, kasih Google Map-nya, kasih ini, terus nanti kasih stiker. Ini sudah masuk dalam area wilayahnya Jogja City. Maaf, ada tukang gorengan foto, terus kasih stiker, kasih nama domainnya, masuk di dalam wilayah ini. Kan nanti kita akan dapat reaksi dari situ. Nanti teman-teman dikasih, yang hadir ini dikasih kuota aja Pak di Jogja Kembali. Ya, nah boleh masuk ke Jogja Kembali juga boleh. Saling memberi kuota. Jangan apa, itu kan punya dia, ini kan enggak. Di grup saling memberi ini ya. Di grup itu saling memberi kan. Udah teman-teman saling membantu aja. Ya. Oke. Nah, nanti mampir di angkringan. Lagi sudah masuk kebaca sama mereka memberi traffic nanti. Lakukan offline, makanya tadi saya bilang ya teman-teman, online itu nggak pernah akan bisa mengalahkan offline. Nggak pernah akan bisa. Khusus orang Indonesia ya, kalau di luar bisa. Indonesia itu kudu megang-megang dulu. Iya, kan? Terus online itu akan orang melihat online itu hanya untuk melihat pajangannya terus dia samperin nanti. Apalagi online-nya sudah dekat. Ya. Oke. Nah, teman-teman ya. Makanya saya bilang ya, online itu kita harus ada offline. Ada offline, jangan pernah ditutup. Perkuat dengan online. Kalau teman-teman bingung, offline-nya sepi, terus teman-teman tutup, pindah ke online, itu konsultasi sama saya dulu. Ya, kita itu business owner. Business owner itu ya banyak strategi. Ya, banyak strategi. Contoh ya seperti saya sebut, saya udah bilang tadi belum ya? Masalah peyek saya udah bilang tadi kan? Berapa? Peyek. Ketika kita sepi jualan peyek, ya kita bilang peyek anti ngantuk. Kita bilang peyek anti ini dan seterusnya. Benar ya? Saya udah tes ke supir, ya. Kasih peyek, nggak ngantuk-ngantuk ya. Apalagi kalau keras banget ya. Seperti itu. Ya, ini kita punya kota-kota. Ya, kota-kota sudah nggak bisa, tapi kalau di daerah-daerah lain bisa ya, teman-teman ya. Di daerah lain masih bisa. Karena itu ya, teman-teman. Sebelum ini diambil oleh yang lain, belum kita umumkan ya. Kalau kita umumkan lagi di Zoom, diambil oleh yang lain. Ya. Nah, untuk portal kategori ada satu orang karyawan yang kita siapkan namanya Mas Dede. Bisa diajak Zoom privat, sudah pernah? Ya,
diajarin sama dia cara posting-posting biasa. Kalau strateginya itu dari saya setiap hari Senin, Rabu, kalau portal kategori setiap hari Rabu Pak. Rabu ya. Sorry, portal kategori Kamis. Oh ganti Pak. Kamis. Kamis. Ya, Jumat kemarin stop karena saya di perjalanan ke sini. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman harganya berapa? 20. Ya. Enggak, saya kalau jualan bukan kayak Makmur. Harganya berapa? Harganya 10 juta. Tapi karena ini saya kasih diskon sekian, saya turun poin aja ya. Oke. Kalau Pak Gur dia marketing tulen. Pak Gur itu mantan manajer Indosat 8 tahun. Ya. Dia itu manajer Indosat, keluar. Mungkin sama kayak mas-mas yang kerja-kerja di bank-bank yang lainnya gitu ya. Sama Pak. Dia mantan manajer Indosat 8 tahun. Ini mantan orang wisata ya booking.com. Dia nggak mau terlalu banyak dosa ngeliat ke Bali katanya terus lihat gitu ya, banyak ini akhirnya dia gitu ya. Oke ya, kalau Rehan udah tahu lah mantan apa ya. Ya Pak. Udah ya, kalau saya mantan pedagang kaki lima. Oke teman-teman ya. Nah ini tadi siapa yang mau harganya? Harganya 2 juta. Saya harapkan teman-teman ini ajak keluarganya untuk ngurusin bisnis ini ya. Itu terus kita bina selama 1 tahun. Kita bina selama 1 tahun. Ya, terus juga nanti kita ada kelas Meta Ads-nya. Teman-teman ikut saya syarat ya. Ayo siapa lagi? Siapa yang mau? Percetakan, tulis percetakan Pak siapa? Pak Abdul. Antum sudah punya kalau nggak salah ya. Pak Abdul ini gimana sih? Belum iya, itu Pak. Iya. Sudah punya belum ya? Belum ya? Belum. Oke, Pak Abdul Mu'ib. Abdul Mu'ib. Ijazah panggilan siapa? Kok nggak ada yang berani padahal ini cuannya banyak. Pak Prapto saya tanya nih, dikerjain nggak? Oh yakin, udah Pak Prapto. Saldo udah banyak banget Pak. Bapak udah berapa puluh juta ngeluarin duit buat titipan. Udah pernah nginep di kantor ya. Kita udah nongkrong-nongkrong sarapan subuh gitu Pak ya. Oke. Pak Prapto, apotek Bapak mau coba? Ini Wardana Pak. setelah saat ini kan anak yang mengambil anak. Hanya anak mau coba nggak? Coba Mau jadi penguasa apotek seluruh Indonesia? Tapi dia mau Oh mau diskusi dulu? Oke, monggo. Tapi ini keren banget Pak ya. Kita jadi presiden apotek seluruh Indonesia. Kalau bisa jangan Bapak sih yang mau anak. Ya. Boleh. Bekam siapa? Bekam itu ada di seluruh Indonesia loh. Bekam siapa? Oke, nggak ada yang mau ngambil bekam. Bapak ngambil bekam? Atau apa? Buku jadi buku? Buku jadi? Boleh dijelaskan Cara kerjanya. Yang pertama, Bapak posting seluruh buku yang ada. Bapak datang ke percetakan, ada berapa banyak buku di sini? Kan banyak tuh. Buku-buku agama Bapak posting di situ. Di awal yang ngesin Bapak dulu. Kalau ada orang yang mau order, itu ke Bapak dulu. Ya. Nanti setelah itu Bapak undang para penerbit yang lain untuk listing bukunya di sini. Ya, listing bukunya di sini cara cuannya. Kalau yang kita yang listing itu kan duit keuntungan buat kita. Oke ya. Tapi kalau kalau yang penerbit yang listing itu mereka hanya bayar sewa ke kita, sewa listing selama setahun. Oke. Nah selanjutnya kalau kita punya
buku-buku terbitan baru, kita bisa menginformasikan kepada semuanya anggota. Karena gini ya, ketika kita mempunyai marketplace ini ya, itu seluruh aktivitas di situ, di dalam marketplace itu kita bisa pantau. Kayak Shopee lah, dia tahu nih produk apa aja yang laku, buku apa sih yang paling laku, itu dia bisa tahu. Ya, oke. Jadi kayak gitulah ya. Terus belinya di mana gitu ya, seperti itu. E-book juga bisa nggak? Bisa, gitu ya. Kira-kira cara kerja seperti itu. Dan kalau ditanya potensinya tak terhingga. Kalau cuma goalnya adalah buat balik-balik modal, buat produknya laku-laku sendiri aja, itu sudah melewatinya, sudah lewat kemana-mana lain. Karena kita punya sebuah website yang posting, membernya banyak dari berbagai wilayah, seperti itu ya. Jadi seluruh Indonesia. Yang member, ibu mau coba? Oke, diskusi dulu ya. Member diskusi dulu. Oke. Buku bekam nggak ada. Buku gimana, mau nyoba? Harus ya, bismillah. Jadi gini ya teman-teman, saya kasih unjuk. Di situ ada gunung, tidak kayak tadi ya. Di situ ada gunung, itu nanti ya akan dibuat mall, jalan bagus dan seterusnya. Ya, mumpung harga masih 10.000 1 meter, beli sekarang. Kalau bisnis owner itu udah bisa membaca, ya seperti itu, ya. Oke, ya. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau punya ada ide-ide portal kategori lainnya, itu boleh usulkan ke kami. Boleh usulkan ke kami, nanti kami riset. Ada yang nggak bisa, ya teman-teman. Ada yang tidak bisa. Ya, ada yang tidak bisa. Jadi kalau teman-teman punya ada ide, kasih ke kami, ya. Nanti kami akan riset dulu ini bisa apa enggak. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Seluruh pengajar kita masukin di sini semuanya. Seluruh pengajar ini, portal guru ini semuanya sebenarnya ke dia semua, Pak. Semua yang ada di portal nanti ke portal guru semua itu. Ya, makanya kolaborasi. Oke, peluang bisnis yang terakhir. Peluang bisnis yang terakhir dari ya. Peluang bisnis yang terakhir adalah peluang bisnis yang bisa dilakukan sambil tiduran. Ternyata ada juga yang sambil tiduran ya. Ternyata ada juga yang sambil tiduran. Saya punya namanya paninjawan.com. Di sini ada yang anggota paninjawan.com nggak sih? Ada, Pak. Ya, ada di sini semua. Ya, testimoninya banyak ya. Coba nanti bisa login ya. Oke, ini ya. Kita punya paninjawan.com. Paninjawan.com ini tidak akan bisa mengcover seluruh Indonesia. Ya, 5.000 aja sudah gempor Mas Ansor. 1.000 aja sudah gempor ya. Udah gempor, Pak. Tapi ini duitnya gede. Di laptop saya sih kalau bisa pamer-pamer. Biasa kan kalau orang kita kalau pamer-pamer apa namanya? Hasilan, Pak. Hasil itu suka ya. Di laptop saya gitu ya. Jadi ini ya. Teman-teman, enggak usah sebagai gambaran aja ya. Paninjawan.com. Paninjawan.com ini ya itu adalah sebuah tool. Oke, sedikit lagi ya. Adalah sebuah tool untuk mendatangkan traffic real ke website kita.
ke website kita. Kebetulan testing selama udah berapa bulan? 2 bulan setengah ya? Iya Pak, 12,5. 2 bulan setengah ya? Bapak udah 2 bulan setengah juga ikut? Iya. 2 bulan setengah itu jarang sekali, belum pernah diiklanin. Tapi kan saya punya data ya, belum pernah. Ibu Evi di padijawan.com ikut juga. Ada ngaruh gak sih Bu? Ngaruh ya? Oke. Nah ini aplikasi padijawan.com. Ini mau saya jual, bukan panijawan ya, seperti buat di panijawan, hanya untuk di ruang ini aja, hanya untuk anggotanya yang ikut acara kita hari ini saja. Ya, aplikasi panijawan.com ini. Ya, apa sih aplikasi panijawan.com itu? Misalkan saya punya website nih, susah membuat halaman pertama Google. Saya minta tolong Bapak, Pak, kamu searching di Google dengan keyword ini, terus kamu klik ya. Saya minta tolong ke teman-teman semua klik. Nah, kalau teman-teman di sini ada 50 orang yang klik, saya punya tugas saja juga men-searching website teman-teman di Google dan mengklik selama 50. Itu dilakukan tiap hari. Keuntungannya dari mana? Yang pertama, dari bayar memberan. Ya, selama 2 bulan setengah saya nggak total, itu sudah ada 29 juta masuk. Ya, ada 29 juta. Ya, kadang kalau pas saya lagi promo, itu pas lagi saya nggak punya duit mungkin Mas ya. Promo nih gitu, dapat duit, terus saya nyantai lagi, saya datangi lagi, saya nggak punya duit, promo lagi, dapat duit lagi gitu ya. Pak Aryo itu closing mobil berapa biji itu? 3 ya? Tambah lagi katanya 4. Dia nggak ada cerita ya? Cerita Pak. Kalau ada cerita di grup ya. Mobil dapat komisi, yang beli siapa? Orang Kalimantan. Ya, Pak Aryo sekarang dia habis operasi, jadi Mata, itu dulu operasi mata ya. Nah ini nih panijawan.com ya. Oh ya, semua ada ya. Ini Bahtiar itu Pak, baru. Saya tidak endorse TPK. Ini aplikasi panijawan.com. Ini cocok untuk digunakan oleh paguyuban, cocok digunakan kalau teman-teman jualan SEO. Kan ada tuh perusahaan-perusahaan yang SEO-nya kental banget, dia mau lihat metrik, mainin aja sama ini. Itu teman-teman bisa dibayar 1 bulan 3 juta, 5 juta ya. Ini nih, portal panijawan.com. Ada yang saya kasih kayak panijawan.com Vario, nggak dipakai-pakai. Ketahuan. Sibuk ya, kamu duitnya kecil. Oke ya. Ya, ini udah dapat segitu saya. Saya berpikir ini kalau dibimbing sama Titik Terang Kreatif sendiri, teman-teman yang lain jadi nggak urus. Titik Terang Kreatif itu ingin membina portal kategori. Bayangkan ya teman-teman, udah waktu saya subuh tiap hari, malam udah hampir tiap hari juga tuh. Senin, Rebo, Kamis, Jumat, udah hampir tiap hari juga. Tapi malam itu perjuangannya berat banget ya. Kalau lihat mata saya udah sepet-sepet begitu, teman-teman jangan banyak-banyak nanya ya. Oke, nah ini mau saya jual untuk teman-teman semua. Ya, berapa? Ya, teman-teman. 1.500.000. Saya jual ke teman-teman 1.500.000. Yang 500.000-nya untuk apa? Untuk budget iklan. Jadi kita iklanin teman-teman ya, kita iklanin websitenya teman-teman. Yang 500.000-nya harus berani pakai budget iklan. Kalau nggak berani jangan. Ini 1.500.000. Pulang modalnya kapan? Ya tergantung teman-teman ya. 1 bulan juga bisa pulang modal. Kalau yang kemarin ada tuh portal apa? Yang sosmed Pak. Saling sosmed itu belum ada yang iklan teman-teman ya. Saya masih suruh di circle-nya aja dulu. Bu Evi punya ya? Sudah disebar-sebar. Bu Evi seneng setor duit ke kita sih ya. Ya. Jadi disebar-sebar, ikutin aja ya. Ketemu orang, kamu ini di sini kayak ini nih ya. Mau kopi,
Map-nya sudah itu ada map nggak sih? Enggak ya? Nggak ada. IG-nya followernya dikit. Ya, ini pakai ini, tak kasih ya loh. Kasih aja gratis. Itu kalau dikasih gratis 2 bulan Bu, yang ke bulan ketiganya dia nggak kita suruh-suruh Bu, akan ada tuh muncul tuh. Silakan perpanjang, gitu ya. Di program yang baru. Ya. Ada yang join dongkrak usaha nggak di sini? Semuanya. Ada. Sudah buka panel MS-nya sekarang? Coba buka Mas Bro dari dongkrakusaha.com garis miring panel MS. Ini buat pemilik portal, buat pemilik portal Ada iklannya. juga salah Udah jadi yang Bu kita itu. dongkrakusaha.com member Pak. panel member Udah jadi Om. Yang ada iklannya itu. dongkrakusaha.com nah langsung itu ya dongkrakusaha.com garis miring panel member M-nya gede. Enggak, member ya, enter. Nah, ada yang namanya oke, masih bentar ya. Ini mau tahu nggak? Kan kita membernya udah banyak banget tuh. Kita bilang tanggal 1 Oktober perpanjangan naik jadi 100.000. Yang mau perpanjangan, Bapak deh, yang mau perpanjangan untuk tahun-tahun kedepannya cuma 30.000 silahkan. Nah ini nih, ya coba ke bawah gitu kan. Ini banyak yang transfer walaupun 30.000, cuma mereka Pak saya 3 tahun ya 100.000 juga. Ini kalau kita sudah punya masa punya data seperti ini, ya mereka pada pertanyaan pada hubungi CS. Saya perpanjangan malah nggak ada yang ada 1 tahun cuma saya yang 2 tahun 3 tahun ada. Gampang nggak dapat duit kalau ekosistem sudah terbentuk. Gampang ya, gampang ya. Tapi jangan menyiksa juga ya. Perpanjangan jadi 1 juta nggak gitu juga ya. 100.000 masih wajar ya. Kira-kira sih. Ya. Apa ya? Iya. Kuota masih, kalau masih punya sisa kuota ya bisa dilanjut masih. Oke ya. Nah ini panijawan.com 1.500.000. Pak, yang mana yang harus saya mainkan terlebih dahulu? Pertanyaannya itu semuanya perubahan. Kita nggak suruh teman-teman jualan bakso, kita nggak suruh teman-teman buka franchise. Ini kita nggak suruh teman-teman untuk mengeluarkan uang besar, ya ini itu, ya mungkin sudah pengalaman juga ya berkali-kali mencoba bisnis ini bisnis itu bahkan di atas 10 juta, bahkan ratusan juta. Kita hanya ngajak teman-teman yuk bermain digital saat ini, ya tidak terlalu stres, tidak terlalu ngurus ini, tapi kita kita bisa ada di dunia lain, di dunia digital, ya. Kita bisa juga nanti menjadi dikenal sebagai apa? Bapak buku Indonesia. Ya, kalau di luar kan ada namanya Amazon. Di Indonesia harus ada juga ya. Seperti itu. Nanti di situ toko buku boleh yang lain nggak? Boleh juga selain buku. Ya. Nah kira-kira seperti itu. Yang mau paninjauan atau yang mau konsultasi tentang paninjauan, karena ini waktu kita singkat ya, silakan nanti konsultasi sama kalau mau konsultasi sama Mas Samson monggo, konsultasi sama kita langsung monggo ya. Silakan ya. Paninjauan bisnis yang saya sebutkan, yang saya tawarkan kepada teman-teman ini, yang saya tawarkan kepada teman-teman barusan itu adalah bisnis yang baru akan dipikirkan orang Indonesia 3 tahun ke depan. Namanya apa nama bisnisnya? Ada yang tahu? SAAS. Orang Indonesia akan membicarakannya 3 tahun ke depan baru ngobrol itu. Tapi teman-teman saya subuh udah memulai. Sekarang ini baru dibicarakan oleh siapa? Mereka-mereka yang duitnya gede-gede baru lagi memikirkan portal kategori, baru lagi memikirkan portal kota. Pak Putra tahu dari mana? Dari guru saya. Guru saya itu konsultan startup di Indonesia. Banyak startup yang menjadi Pak kita sudah bikin
Saya bilang gitu ya. Nah itu kira-kira ya. Enggak untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Untuk kita mungkin enggak ya, untuk anak-anak kita. Ya. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih. Yang mau konsultasi tentang panitiaan bisnis panitiaan Tower siapa? Jangan lupa Pak Tower. Enggak, boleh Bapak kalau mau konsultasi aja ya. Cari teman. Siapa yang mau konsultasi? Konsultasi aja nggak bayar teman-teman ya. Nanti kita kasih tahu ya. Konsultasi aja teman-teman boleh tentang bisnis panitiaan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Kesimpulannya dari hari ini saya berkunjung yang pertama itu buat silaturahmi sama teman-teman semua. Saya jadi ketemu sama Kawadana tahun 2018 ya. Itu kita ketemu lagi, enggak disangka Pak ya. Saya lihat perasaan senyum-senyumnya, saya paham nih. Bener nggak ciri khas Bapak senyumnya? Ya, nah itu. Ya, terus saya bisa tahu sama Pak Widodo yang saya dapri orangnya kayak apa gitu kan. Oh ternyata emang keras ya. Pak Masudi ya, ketemu sama Bu Evi ya, sering curhat Bu ya. Iya di Surabaya tuh ada tuh ibu-ibu jualannya keren banget, Bu Utami, pernah ya. Wah itu bentar-bentar closing itu, bentar-bentar curhat juga. Ya, terus juga udah kenal ya teman Pak Bambang ya. Pak Bambang sering banget kalau saya update status dia duluan yang ini gitu ya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Ini ada beberapa ini Pak Abdul Muin, Pak Suprapto, sama Pak Yahya untuk teman-teman yang lain juga mungkin bisa ya. Pak Andri ini disimpan ini ya. Itu bekas apotik sama Megel sama Bidang Panggilan ini produk-produk yang memang kepikiran di sini. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Pamit mundur. Oh ya, sebelum ini bergabunglah dengan komunitas Yo Subuh di Yogyakarta dan sekitarnya. Ya, komunitas Yo Subuh Yogyakarta dan sekitarnya. Mas Amsor, ya, Mas Amsor dan Pak Rio. Siapa lagi ya? Komunitas Yo Subuh ya. Ini nih yang pakai kaos bisnis apa? Jogja Kembali ya. Sering-sering bikin acara. Ya, sering-sering bikin acara. Oh ya, sebagai informasi juga, insya Allah di bulan Oktober kita ada belajar kelas secara serentak seluruh Indonesia, kelas offline. Karena itu Mas Samson minta tolong teman-teman yang bisa ngajar offline, ya, yang bisa ngajar offline itu langsung turun tangan. Ya, mau dibayar berapapun, mau datang ke tempat juga siap. Ya, teman-teman yang bisa ngajar. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Amsor lah. Atau Pak Andri mau penutupan dulu? Andri itu Pak. Atau mau closing statement? Closing statement dulu Pak. Sebelum Mas Amsor dan juga menjelang asarnya sudah asar ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah di pemaparan yang luar biasa dari Pak Putra ya. Terakhir beberapa closing bisnis dan izin nanti untuk yang memang yang mau mengambil portal kategori nanti kita mulai proses Pak ya untuk administrasi dan juga domain, terus kita buat nanti grup kecil ya. Pak Duli dan Pak Yahya dan juga sebenarnya lain tapi kita setelah asar insya Allah kita nggak harus pulang kok, silakan boleh stay. Mungkin ada mau tadi obrol-obrol tentang peninjauan atau yang lain-lain itu monggo silakan ya. Sambil tahu kopinya kita ngobrol-ngobrol dengan saya. Demikian sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah hadir atas undangan dari Mas Amsor gitu ya dan juga dari undangan dari grup-grup JBSP. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan atau paling tidak di seminar ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya, sukses semuanya buat kita ya. Salam buat Yogyakarta, semoga kita bisa juga kembali ke Yogyakarta. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Samsul ada ini? Sedikit aja Pak.
apabila masih banyak kekurangan dalam penyambutan dan penyediaan tempat dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu, makan, sholat. Saya dekat sini Pak. Gagasari. Oke ya. Saya ada baju nih. Cuma dari 2001 kesini. Jadi kalau misalnya dari saya, kalau mau konsultasi, mau nanya-nanya yang tren, saya semua grupnya ada. Tapi itu Pak. Yang semua ada. Yang mana Pak? DP enggak, saya nggak ikut. Selain begitu, varian itu ikut. Yang betul, saya nggak ikut ya Pak. Saya dikeluarin. Nggak ikut. Ada bakal berikut lagi.